Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Agil Ruseno Kambuna, peserta Latsar Kementerian ESDM dengan formasi Teknisi Sarana dan Prasarana PPSDM Migas. Saya ingin berbagi beberapa gagasan perubahan yang sederhana yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di lingkungan kerja saya, khususnya di Laboratorium Produksi PPSDM Migas. Kira-kira apa perubahan yang bisa dilakukan? Mari kita simak ide yang saya pikirkan berikut ini. Perubahan yang akan dilakukan terkait tugas dan fungsi saya sebagai teknisi sarana dan prasarana di PPSDM Migas, khususnya di lab produksi, sudah terangkum dalam beberapa paparan isu strategis di bawah ini. Nanti kita akan mengerucut kepada poin keempat dan 5, yaitu kerusakan beberapa peraga lab dan tidak adanya inventaris lengkap peralatan produksi. Hal ini awalnya bersumber dari sampel data yang saya ambil selama 2,5 bulan terakhir dari mulai bulan Juli hingga pertengahan September 2025. Nah, mengerucut kepada poin 4 dan 5, yaitu ada beberapa peralatan ataupun peraga yang rusak sehingga menyulitkan pelatih maupun pengajar untuk memperagakan beberapa materi. Nah, kemudian poin 5, tidak adanya inventaris lengkap sehingga menyulitkan pemantauan kondisi alat sebagai dasar preventif dan predictive maintenance. Itu sudah kita evaluasi sehingga kenapa tadi bisa mengerucut ke poin 4 dan 5. Sehingga bisa didapatkan perumusan di dalam 5W dan 1H-nya. Dari 5W itu yang pertama dari watt-nya sendiri, permasalahannya yaitu dari sarana pembelajaran, di mana terdapat kerusakan beberapa peraga, serta ketiadaan inventaris lengkap peralatan produksi dan inventaris yang terorganisir. Kemudian Y itu karena beban penggunaan yang tinggi, kemudian kurangnya perawatan preventif dan korektif, hingga belum adanya sistem inventarisasi yang memadai, baik itu secara manual maupun secara digital untuk mencatat kondisi, spesifikasi, dan jumlah alat. Sebenarnya ini sudah dirintis melalui sistem e-duty di PPSDM Migas, tapi muaranya baru sebatas ke pemakaian alat dan belum bisa terpantau secara langsung. Kemudian HU-nya, jadi peserta pelatihan tidak dapat berlatih optimal, sementara pengajar ataupun instruktur kesulitan menyampaikan materi karena tidak bisa memeragakan seperti hal yang sesungguhnya saat seseorang harus menjadi operator produksi. Kemudian where, di mana ini muncul di laboratorium produksi, utamanya laboratorium produksi eksploitasi produksi yang ada di Menggung. When, kapan masalah ini muncul? Masalah ini muncul setiap ada penyelenggaraan pelatihan maupun sertifikasi. How, bagaimana itu bisa muncul? Jadi itu bisa muncul karena tadi beberapa kombinasi penggunaannya yang tinggi, eh, preventif maupun perawatan masih terbatas, sementara eh, karena tidak adanya inventarisasi yang lengkap, ketika ada barang yang hilang, ketika ada barang yang rusak dan lain sebagainya, itu sulit dipantau oleh siapapun. Sehingga akhirnya muncul sebuah solusi, jadi nanti dibuat semacam, yang pertama kita bangun inventarisasinya dulu, yang terintegrasi diawali dengan pendataan detail seluruh peralatan seperti spesifikasinya seperti apa, jumlahnya berapa, kondisinya seperti apa. Nah, kemudian diberi identitas melalui barcode atau QR code yang nantinya akan bisa di-scan untuk mengetahui peralatan dan akhirnya ke jadwal pemeliharaannya. Demikian dan terima kasih. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mari kita berubah bersama dari hal kecil namun nyata untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih profesional, berintegritas, dan modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.